Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen waktu kami, yakni metodologi penelitian sama Ibu Yulia Masari. Di sini saya mengambil judul tentang pengembangan teknologi dan strategi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap di Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman Anwar Jailani dengan nomor 2051204 Lanjut, yakni kepada latar belakang kelompok. Kenapa saya mengambil judul yang saya sebutkan tadi? Dimulai dari permasalahan yang saya angkat. Di Kabupaten Tulungagung ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap. Namun pengembangannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti yang pertama, yakni penurunan hasil tangkap akibat overfishing dan juga degradasi ekosistem laut. Yang kedua, yakni kurangnya pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, yakni minimnya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan juga kebutuhan nelayan lokal. Nah, dampak dari permasalahan tersebut ini kepada poin yang kedua. Yang pertama, yakni penurunan pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkap. Yang kedua, yakni kerentanan sosial ekonomi masyarakat di pesisir. Yang ketiga, ini penurunan stok ikan yang berdampak pada ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Sebelumnya sudah ada solusi yang diterapkan, namun kami paparkan dulu solusi yang sebelumnya. Yang pertama, yakni solusinya pelatihan tradisional yang telah diterapkan oleh Dinas Perikanan Tulungagung yang berfokus pada metode penangkapan manual. Yang kedua, yakni pengembangan kebijakan berbasis statistik oleh BPS atau Badan Pusat Statistika untuk memantau produksi. Yang ketiga, yakni bantuan pakan ikan dan buku panduan nutrisi seperti yang ditulis oleh RRDS Manik dan juga di Harleston. Nah, solusi yang bisa kami tawarkan dari penelitian ini, yang pertama yakni mengadopsi teknologi modern mesin pangan otomatis berbasis Arduino dan juga IoT. Yusuf tahun 2012 serta pendekatan ekonomi lokal yang disusulkan oleh Wisnu dan juga Santoso pada tahun 2018 untuk menciptakan ekosistem perikanan tangkap yang lebih efisien dan berkelanjutan. Lanjut, yakni kepada rumusan masalah. Dari permasalahan, dampak, solusi yang saya paparkan tadi. Oke, boy. Nah, dari permasalahan, dampak, dan juga solusi yang saya paparkan tadi, kami membuat suatu rumusan masalah. Yang pertama, yakni apa saja faktor yang mempengaruhi produktivitas subsektor perikanan tangkap di Tulungagung. Yang kedua, ini bagaimana peran teknologi modern dapat meningkatkan hasil tangkap. Yang ketiga, bagaimana strategi berbasis ekonomi lokal dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan tangkap. Nah, batasan masalahnya dari rumusan masalahnya yakni fokus pada subsektor perikanan tangkap di Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, yakni penggunaan data sekunder dari jurnal dan laporan resmi yang diterbitkan pada tahun 2021. Yang ketiga, ini penelitian ini tidak membahas teknis implementasi lapangan secara rinci. Dari sana juga kami mendapatkan beberapa poin manfaat. Yang pertama, yakni manfaat bagi nelayan, ini meningkatkan produktivitas hasil tangkap dan juga pendapatan. Yang kedua, bagi pemerintah daerah, yakni membantu dalam perencanaan kebijakan berbasis data. Untuk lingkungan sendiri, nanti juga menjamin keberlanjutan stok ikan melalui pendekatan ramah lingkungan. Bagi akademisi seperti kami mahasiswa, ini menjadi referensi penelitian terkait teknologi dan strategi ekonomi dalam sektor perikanan.
kajian lanjut kepada selanjutnya, yakni kajian pustaka. Yang pertama yakni penelitian terdahulu Wisnu dan juga Santoso pada tahun 2018 itu mengidentifikasi faktor ekonomi lokal yang mempengaruhi sektor perikanan tangkap. Yang kedua ini Yusuf pada tahun 2018 mengembangkan mesin pakan otomatis berbasis Arduino dan juga mendukung budidaya ikan. Yang ketiga ini dari Mani dan Charleston pada tahun 2021 membahas nutrisi dan juga pakan ikan sebagai faktor pendukung produktivitas. Perbandingannya yakni Wisnu dan juga Santoso fokus pada analisis makroekonomi kebijakan pengembangan lokal. Untuk Yusuf sendiri yakni memberikan solusi berbasis teknologi mikro untuk budidaya ikan. Untuk Mani dan Arleston menggarisbawahi pentingnya nutrisi pakan dalam menunjang produktivitas. Nah, kesimpulannya yakni kami akan mengintegrasi pendekatan ekonomi lokal dengan teknologi modern yang berbasis Arduino dan juga IoT untuk menghasilkan solusi holistik terhadap permasalahan subsektor penangkapan ikan dan juga memberikan pelatihan manajemen keuangan pada kelompok nelayan tersebut. Keterkaitannya dengan SDGs ini atau Sustainable Development Goals. Yang pertama yakni pada SDGs yang pertama yakni no poverty, yakni mengurangi kemiskinan nelayan dengan meningkatkan pendapatan melalui efisiensi teknologi. Yang kedua yakni keterkaitan dengan SDG yang kedua yakni Zero Hunger, yakni meningkatkan ketersediaan hasil tangkap untuk ketahanan pangan. Yang ketiga yakni keterkaitan dengan SDG yang ke-8 yakni Decent Work and Economy Goal, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Yang keempat yakni keterkaitannya kepada SDG yang ke-14 yakni Life World Water, yakni menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui pendekatan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, dimaafkan. Terima kasih juga bimbingannya kepada Ibu Yulia Masari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.